Halo semuanya, jadi saya Maria Angelin Ivana Surya dengan 3 digit NIM terakhir 137. Di sini saya perwakilan dari SGD B10 yang akan menjelaskan tentang Ramsay-Hunt Syndrome atau RHS. Kemudian saya akan menjelaskan bagian introduction. Jadi yang pertama adalah introduction. Ramsay-Hunt Syndrome atau RHS diketahui punya nama lain yaitu Hunting Syndrome yang disebabkan oleh virus varicella zoster dan dapat menyebabkan infeksi. Kemudian selanjutnya tentang penyakit Ramsay-Hunt syndrome ini, virus ini kebanyakan menyerang pada bagian ganglion nerve pada wajah kita yang dapat menyebabkan paralisis pada bagian wajah. Kemudian ada beberapa simptom juga pada bagian daerah telinga seperti numbness, kemudian tinnitus juga bisa. Kemudian selanjutnya Ramsay-Hunt syndrome ini sendiri merupakan penyakit tersering kedua yang menyebabkan non-traumatic peripheral facial paralysis. Kemudian setelah itu, pasien sendiri juga bisa diobati dengan steroid dan antiviral. Tetapi pada 15% sampai 30 kasus, mereka sering mengalami recurrent paralysis dan synkinesis. Kemudian juga ada beberapa komplikasi yang terjadi pada mereka. Karena clinical manifestation tadi dan juga adanya beberapa komplikasi, maka SGDB1 memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Ramsay-Hunt syndrome ini sendiri, yaitu pada rumusan masalah dan tujuannya kita akan mengetahui lebih lanjut tentang definisi, epidemiologi, kemudian etiologi, risk factor, pathofisiologi, clinical manifestation. Selanjutnya ada diagnosis features atau untuk menentukan diagnosisnya, management and prevention, differential diagnosis, komplikasi dan juga prognosis dari Ramsay-Hunt syndrome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Wong dari PSSKPD 2018 dengan 3 digit NIM terakhir adalah 146. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang Ramsay-Hunt syndrome. Ramsay-Hunt syndrome adalah suatu sindrom yang disebabkan oleh reaktivasi dari varicella zoster virus yang seperti kita tahu, varicella zoster virus ini juga penyebab dari cacar air. Nah, jadi jika sebelumnya ada seseorang yang telah terinfeksi penyakit chickenpox, maka virus itu akan dorman di dalam tubuh orang tersebut, lalu di suatu saat dia bisa kembali lagi hidup atau reaktivasi kembali dan terjadilah Ramsay-Hunt syndrome ini. Ada beberapa nama yang sering digunakan selain Ramsay-Hunt syndrome, yaitu bisa juga disebut dengan herpes zoster oticus, zoster geniculate, atau ada Zesper geniculate ganglionitis. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan dok, nama saya Gabriela Rosa Teofani dengan 3 digit NIM terakhir 039. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai epidemiologi pada sindrom Ramsay-Hunt ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sindrom Ramsay-Hunt ini disebabkan oleh virus varicella zoster dengan kejadian mencapai 5/100.000 dengan 20% lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Sindrom ini menyumbang 12% dari total kasus kelumpuhan pada saraf wajah, di mana sindrom ini dapat terjadi pada siapa saja dengan rentang usia minimal 3 bulan sampai 82 tahun. Dan prevalensi pada sindrom Ramsay-Hunt ini dapat semakin meningkat dengan kejadian dan faktor risiko seperti stres, imunokompromis, dan juga infeksi. Demikian yang dapat saya sampaikan, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fernelista dengan 3 digit NIM terakhir 084. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etiologi dari Ramsay-Hunt syndrome. Jadi Ramsay-Hunt syndrome diketahui disebabkan oleh varicella zoster virus. Varicella zoster virus merupakan salah satu virus dari famili Herpesviridae virus. Nah, jadi virus ini merupakan virus DNA beruntai ganda yang dapat mengalami fase dorman. Jadi biasanya pasien memiliki riwayat infeksi chickenpox. Nah, itu merupakan infeksi primer dari virus tersebut. Nah, setelah itu virus akan mengalami fase dorman dalam tubuh sehingga setelah mendapatkan trigger dari luar, ia akan kembali reaktivasi atau replikasi sehingga dapat menyebabkan episode akut dari Ramsay-Hunt syndrome. Perkenalkan, saya Akbar Fanda Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 092. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor risiko. Jadi, sindrom Ramsay-Hunt ini dapat menyerang seorang yang memiliki riwayat cacar air. Penyakit ini lebih sering terjadi pada orang dewasa, terutama yang berusia di atas 60 tahun. Meskipun dikatakan penyakit ini bisa menyerang usia berapapun, penyakit ini jarang menyerang anak-anak.
Pasien dengan Ramsay-Hunt syndrome biasanya imunokompromis, yang berarti mereka memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Memiliki anggota keluarga yang menderita herpes zoster juga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hi all, my name is Ratnasri Arumugam. The last three digit of my name is 251. And today I will be presenting about the pathophysiology of Ramsay-Hunt syndrome. Ramsay-Hunt syndrome is caused by reactivation of varicella zoster virus, and this virus can be propagated through respiratory droplets during the illness or the infection, and the reactivation of varicella zoster virus in geniculate ganglion of the cranial nerve 7 is what leads to the syndrome. And the virus will remain domain in the multiple ganglia in the body after the initial stage or the illness. And then, as the eighth cranial nerve is known as the auditory nerve, is next to the sensory ganglion of the facial nerve, it is also might be involved during this infection. And then it is during the initial signs includes discomfort along the exterior side of the face and ears, and it also can lead to facial paralysis. Thank you. Perkenalkan, saya Niwayan Kartika Chandra Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 049. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manifestasi klinis dari Ramsay-Hunt syndrome. Untuk manifestasi klinisnya sendiri itu beragam, di mana yang pertama kita akan lihat adanya painful red rash pada sisi telinga yang terdampak, disertai dengan adanya blisters yang berisi cairan. Selain itu, pada sisi yang terdampak juga akan terjadi facial weakness atau paralisis, di mana hal ini menyebabkan pasien kesulitan untuk menutup salah satu matanya, kesulitan untuk tersenyum, dan juga mengerutkan dahi. Selain itu, pasien juga akan mengeluhkan adanya nyeri pada telinga, tinnitus, hearing loss, di mana hearing loss ini bersifat sementara, dan pada kasus-kasus tertentu dapat bersifat permanen. Selain itu, terdapat gejala tambahan yaitu mual, muntah, vertigo, kehilangan maupun gangguan pada pengecapan, serta adanya mulut dan mata yang kering. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah Michelle dengan 3 digit NIM terakhir 085. Di sini saya akan menjelaskan cara mendiagnosa Ramsay-Hunt syndrome. Ada 3 cara yang akan saya tekankan, yaitu lewat patient's medical history, kemudian physical examination, dan visit PCR examination atau tes. Medical history dapat diambil dengan menganalisis pasien menggunakan Basic for Secret 7. Salah satu contoh medical history yang dapat diambil adalah riwayat infeksi dari virus itu sendiri, yaitu varicella zoster virus, di mana ada studi mengatakan bahwa setelah primary infection dari VZV yang menimbulkan chickenpox, VZV dapat berada dalam fase laten dan kemudian akan reaktivasi. Untuk physical examination, melewati inspeksi biasanya ditemukan lesi seperti blister pada bagian telinga dan sekitarnya. Selain itu, untuk unilateral visual palsy juga dapat menjadi ciri khas dari Ramsay-Hunt syndrome. Unilateral visual palsy dapat dilihat pada bagian wajah yang terkena, di mana tidak adanya wrinkle atau kerutan-kerutan, kemudian eyelid yang tidak dapat tertutup sempurna, kemudian ada juga kesulitan untuk tersenyum. VZV PCR examination memerlukan sampel yang diambil dari eksudat pada lesi, darah, dan air mata dengan menggunakan jarum steril dan Schirmer strip. Meskipun sampel dari air mata dan darah dapat digunakan, namun eksudat dari lesi terbukti lebih sensitif. Sekian cara mendiagnosis Ramsay-Hunt syndrome. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Georgina Merti Beres dengan 3 NIM terakhir 149. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang manajemen dan juga prevention dari Ramsay-Hunt syndrome. Jadi yang pertama ini, manajemen itu bertujuan untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga mengurangi resiko komplikasi dari long term complication yang mungkin dialami pasien. Jadi pertama itu ada golongan antiviral. Jadi golongan antiviral ini terdiri dari acyclovir, famciclovir, valacyclovir yang bertujuan untuk melawan virus dan mencegah post-herpetic neuralgia. Jadi yang kedua ini golongan kortikosteroid, biasanya kita berikan dengan dosis yang tinggi pada waktu yang singkat, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari antiviral agent tadi. Jadi di sini seperti ada kombinasi prednison dan acyclovir yang sering kita gunakan ini mencegah degenerasi saraf dan juga memberikan tingkat kesembuhan facial nerve palsy yang lebih baik. Golongan yang ketiga ini ada anti-anxiety yang bisa kita berikan untuk pasien yang muncul dengan keluhan vertigo seperti obat-obatan diazepam. Nah, kemudian
memang ada kemungkinan dari obat-obatan ini untuk memberikan efek samping, tetapi pada studi kasus adverse effect-nya tidak terlalu signifikan, jadi bisa tetap kita berikan sampai sekarang. Jadi ada beberapa penelitian menggunakan obat-obatan lain seperti peripheral vasodilator, ATP, dan juga B6 dan B12, tapi datanya yang kurang lengkap, jadi tidak bisa dievaluasi efektivitas dari pemberian terapi ini. Kemudian untuk preventionnya sendiri ada vaksin varicella atau vaksin chickenpox yang biasa kita berikan pada anak-anak ini telah dibuktikan mengurangi 50% kasus chickenpox pada anak-anak. Dan juga kemudian kedua itu ada vaksin Shigella seperti Zostavax yang kita berikan pada orang tua di atas 50 tahun untuk mencegah infeksi dari herpes zoster ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Hari Norvindita dengan 3 digit NIM terakhir 118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai differential diagnosis dari Ramsay-Hunt syndrome. Di mana differential diagnosis dari Ramsay-Hunt syndrome dibagi menjadi 3, yaitu Bell's palsy, trigeminal neuralgia, dan acoustic neuroma. Ketiga differential diagnosis ini dilihat dari gejalanya, yaitu Bell's palsy memiliki kemiripan di turunnya salah satu bagian wajah. Trigeminal neuralgia memiliki kesamaan pada nyeri yang hebat pada bagian telinga hingga rahang, dan acoustic neuroma memiliki persamaan di blister pada outer ear canals dan pendarahan di bagian outer ear canals. Oleh karena itu, 3 differential diagnosis yang paling mendekati untuk Ramsay-Hunt syndrome adalah Bell's palsy, trigeminal neuralgia, dan acoustic neuroma. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Agung Ayu Widya Laksmi dengan NIM 3 digit terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dan juga prognosis Ramsay-Hunt syndrome. Pertama, dari komplikasi daripada Ramsay-Hunt syndrome ini sendiri dapat terjadi tergantung daripada saraf kranial yang dirusak. Kemudian untuk komplikasinya dapat terjadi kerusakan pada mata karena dari kondisi ini menyebabkan kerusakan daripada saraf di facial nerve yang menyebabkan kehilangan kemampuan mata untuk berkedip. Selanjutnya terjadi permanent facial paralysis, kemudian posterpetic neuralgia, di mana kondisi ini terjadi karena pada kondisi ini serabut syaraf dirusak sehingga impuls yang dihantarkan dari serabut syaraf ini menjadi bingung sehingga dapat terjadi rasa sakit yang berkepanjangan bisa sampai 3 bulan, sedangkan symptoms atau sign daripada sindrom ini sudah menghilang. Kemudian dapat juga terjadi motor weakness dan juga neuropathic dan permanent loss of hearing dan ear weakness. Selanjutnya untuk prognosis ini sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah onset daripada treatment. Apabila pasien mendapatkan treatment atau terapi dalam 72 jam, maka recovery rate-nya dapat meningkat dari 27 sampai dengan 70%. Sedangkan untuk pasien yang mendapatkan terapi lebih daripada 72 jam, maka untuk recovery rate-nya menurun sampai dengan 50%. Kemudian umur juga berpengaruh. Apabila pasien memiliki umur yang dianggap sudah tua, maka prognosisnya juga akan menjadi lebih buruk. Kemudian juga dipengaruhi oleh kombinasi dari obat. Berdasarkan penelitian dikatakan bahwa apabila obat steroid dikombinasikan dengan antiviral, maka dapat meningkatkan recovery rate. Misalnya adalah acyclovir dengan prednison. Mungkin sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Visaka Karuna Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 056. Dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa Ramsay-Hunt syndrome merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh varicella zoster yang menyerang ganglion geniculatum dari nervus facialis. Adapun beberapa faktor risiko yang meliputi usia tua, lemahnya sistem imun, dan riwayat keluarga yang terinfeksi varicella zoster. Manifestasi klinisnya dapat berupa paralisis dari nervus facialis, ruam kemerahan yang menimbulkan nyeri berupa vesikular yang mengenai bagian luar dari telinga atau pinna, serta tinnitus. Untuk menegakkan diagnosisnya dapat melalui riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, tanda dan gejala yang khas, dan juga pemeriksaan PCR virus varicella zoster.
Dan yang terakhir, untuk terapinya digunakan obat antiviral, kortikosteroid, dan juga obat-obatan untuk menangani rasa cemasnya. Sekian presentasi dari SGD B10, dan terima kasih atas perhatiannya.